Halo saudara, apa kabar? Bagaimana hari ini? Masih sibukkah dalam suasana Natal? Banyak kegiatan, tentu banyak latihan-latihan di gereja dengan perayaan-perayaan yang juga mungkin belum habis. Ada kumpul-kumpul keluarga dan lain sebagainya. Tapi di tengah itu semua, mari sebentar kita tarik dulu diri kita untuk merefleksikan firman Tuhan yang akan kita baca sebentar dalam Mazmur 139. Kita siapkan diri kita, mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami sungguh menyerahkan diri kami kepadamu, ketika kami akan merefleksikan firman-Mu, sehingga kami dapat tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini, terkait dengan relasi kami dengan Tuhan. Mampukanlah kami Roh Kudus untuk dapat memahaminya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan membacakan Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, itu dia tadi pembacaan kita. Ini adalah Mazmur Daud, saudara, yang ditulis dengan menarik karena biasanya permohonan kepada Tuhan itu bentuknya seringkali rancangan, rencana kita yang kita sampaikan pada Tuhan. Di dalam rencana kita, kita mau bawa itu kepada Tuhan, ya Tuhan tolonglah saya agar saya bisa mencapai ini, agar saya dapat mengerjakan ini dengan baik, ini dan itu dan sebagainya. Tetapi yang menarik dalam narasi Daud ini, Daud mengungkapkan bagaimana dia memohon, Tuhan tolong selidiki saya. Selidikilah aku, ujilah aku, kenalah aku. Ini permohonan yang tidak umum rasanya karena memang biasanya kita berhenti pada pengakuan dosa. Artinya ada sesuatu yang kita kerjakan, kemudian itu kita sadari salah, keliru, dan kita bawa kepada Tuhan, kita akui, Tuhan maafkan saya, ampuni saya. Tetapi Daud di sini memberikan warna yang berbeda, bahwa dia tidak menyebutkan banyak hal tentang apa yang dia lakukan, tetapi sungguh-sungguh dia membuka dirinya untuk Tuhan saja yang menyelidikinya, Tuhan yang mengenal hatinya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang mendasari Daud sampai pada pemahaman seperti ini? Kalau kita lihat tadi di dalam Mazmur 139, ayat-ayat awal, di situ Daud sudah banyak bicara tentang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi bagaimana Daud berjalan, berdiri, berbaring, berlari, bahkan ketika Daud mau berbicara, belum diungkapkan, Tuhan sudah tahu apa yang akan Daud katakan. Dan Tuhan mengerti bagaimana pikiran Daud, walaupun itu tidak tersampaikan. Itu yang Daud ungkapkan atas pengenalannya akan Tuhan yang Maha Tahu itu. Sehingga dari situ kita bisa lihat bagaimana pemahaman dia terhadap Tuhan yang Maha Tahu yang kemudian membawa dia untuk juga meyakini bahwa Tuhan begitu tahu apa yang ia butuhkan, apa yang ia rasakan, apa yang menjadi kekeliruan bahkan di dalam dirinya. Lebih dari dia mengenal dirinya sendiri. Dan dari sini, saudara, Daud tidak hanya berhenti pada pengakuan bahwa ia terbatas, ia lemah, ia salah. Namun ada satu step lagi yang maju dari situ, yaitu ada kerinduan untuk memperbarui diri, memperbaiki apa yang perlu ia perbaiki, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan kerinduan ini yang mendorong dia untuk bisa berkata, selidikilah aku ya Allah. Kerinduan ini lahir dari kerendahan hati, dari Daud, yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai cara yang Tuhan inginkan. Ini yang juga menjadi bagian harusnya di dalam diri kita ketika kita bicara tentang apa yang selama ini sudah saya lakukan, apa yang keliru,
apa yang harus diperbaiki, apa yang salah. Karena seringkali kita juga punya sisi-sisi yang kita sendiri nggak bisa pahami dengan utuh. Ada semacam blind spot gitu yang mungkin kita nggak bisa sadari. Tetapi Tuhan tahu, jauh daripada apa yang kita tahu, sampai sisi terdalamnya diri kita. Maka kalimat selidikilah aku ya Allah ini juga perlu untuk kita hidupi dalam kehidupan kita saat ini. Karena untuk bisa memahami bagaimana diri kita seutuhnya dapat dibentuk oleh Tuhan, kita harus tahu dulu apa yang harus saya perbaiki dari dalam sini. Dan itu bisa terjadi ketika kita punya relasi dengan Tuhan yang hidup. Relasi ini yang dipelihara, sehingga Daud bisa mengatakan dengan tenang, selidikilah aku. Ia tidak menutup-nutupi, ia juga tidak malu, tapi sungguh-sungguh berserah pada Tuhan untuk apapun yang Tuhan nanti akan kerjakan bagi dirinya. Hanya karena dia mau untuk mengubah apa yang perlu ia ubah. Ada kerinduan itu. Dan kehidupannya semakin lama ketika ini berjalan dengan baik, akan semakin diperbarui menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Rasanya itu juga harapan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam momen Natal yang juga masih kental sekali hari ini, saya yakin kita semua punya segudang kesibukan. Kita berjalan di dalam rutinitas tahunan yang gak bisa ditapikan bahwa kita menjalani itu setiap tahun dengan mungkin macam ragam yang sama. Tetapi yang tidak boleh luput adalah bagaimana pemaknaan kita terhadap Natal, terhadap kelahiran Yesus itu. Apakah itu bisa sungguh-sungguh dirasakan, dihayati, dan kemudian mengubahkan kita, atau hanya berjalan dengan rutinitasnya seperti tahun sebelumnya. Dan ketika Natal ini lewat, ya sudah, lewat tanggalnya, lewat juga pemaknaannya. Oleh karena itu, di dalam momen Natal kita juga perlu berkata, selidikilah aku ya Allah. Selidikilah apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, yang perlu untuk kita sentuh dan perbaiki. Selidikilah aku supaya aku bisa mengenal apa yang keliru, yang mungkin selama ini dianggap sebagai kebenaran, tapi sesungguhnya salah. Selidikilah aku dan sadarkanlah aku agar aku bisa mengetahui apa rancangan Tuhan di dalam kehidupanku. Rasanya itu perlu untuk terus digaungkan di dalam keseharian kita. Sehingga ketika kita saat ini berjalan di dalam masa raya Natal yang begitu sibuk, kita tidak kehilangan ruang untuk bisa berefleksi dan punya ruang untuk bisa memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita. Sehingga Natal ini sungguh-sungguh dimaknai dan membawa dampak perubahan yang baik bagi diri kita. Karena kelahiran Kristus sesungguhnya harus dimaknai karena relasi cinta kita dengan Dia yang mau terus kita tumbuhkan. Dan itu terjadi ketika kita juga mau merendahkan diri, mengoreksi diri kita sendiri. Selidikilah aku ya Allah, ini menjadi ungkapan yang serius untuk kita hidupi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini di dalam momen kami merayakan kelahiran-Mu, di tengah banyaknya rutinitas yang kami jalani, kami mau senantiasa mengingat bahwa kami punya bagian untuk terus membarui diri kami. Tolong kami ya Allah, selidikilah hati kami karena Engkau yang mampu untuk melihat diri kami secara utuh. Kami mau terus berjuang untuk menghayati peran Allah di dalam seluruh momen hidup kami, sehingga di dalamnya kami dapat terus mengoreksi apa yang harus kami perbaiki. Agar kasih Kristus terus menjadi bagian dari diri kami yang membawa dampak baik bagi sekitar kami. Demi Kristus doa ini kami sampaikan. Amin.